menantang kekuasaan Laut Amerika dengan teknologi elektromagnetik. Sejak kapal induk Liaoning yang merupakan modifikasi dari kapal perang mantan Uni Soviet bernama Variak oleh Angkatan Laut Tiongkok mulai beroperasi pada tahun 2012, menandai berakhirnya era Tiongkok tanpa kapal induk. Sejak saat itu, Tiongkok mulai secara bertahap mengembangkan kekuatan kapal induknya sendiri. Kelahiran kapal induk kedua Tiongkok, Shantung Hao, bahkan membuka era maju kapal induk buatan Tiongkok. Saat ini, kapal induk ketiga Tiongkok, Fujian Hao Aircraft Carrier, sedang melakukan uji coba pelayaran. Salah satu teknologi kunci Fujian Hao, yaitu teknologi luncur elektromagnetik, telah membuat Angkatan Laut Amerika sangat terkejut. Why? Perlu diketahui, Angkatan Laut Amerika mengembangkan teknologi luncur elektromagnetik kapal induk selama hampir 50 tahun. Baru akhirnya berhasil memasang sistem luncur tercanggih saat ini pada kapal induk kelas Ford. Bagaimana mungkin dalam beberapa tahun saja Tiongkok berhasil menguasai teknologi kunci ini, bahkan setahap lebih canggih lagi? Amerika tentu tidak bisa menerimanya begitu saja, karena ada 3 aspek kesulitan utama dalam pengembangan teknologi luncur elektromagnetik. Pertama, titik sulit terbesar adalah bagaimana meningkatkan gaya dorongnya. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang relatif kecil. Untuk mendapatkan gaya dorong yang cukup, diperlukan penggunaan gulungan elektromagnetik dan daya listrik yang lebih besar. Ini tidak hanya meningkatkan ukuran peralatan dan biaya, tetapi juga memerlukan penyelesaian masalah interferensi elektromagnetik dan manajemen panas. Titik sulit kedua adalah bagaimana mengendalikan lintasan pesawat tempur. Berhubung gaya elektromagnetik tidak terlihat, untuk membuat jet tempur terbang sesuai dengan lintasan yang ditentukan, diperlukan teknologi pengendalian yang sangat canggih. Ini meliputi penggunaan pengatur medan magnet, sensor percepatan, giroskop, dan peralatan lainnya, serta algoritma pengendalian yang dirancang dengan baik untuk memastikan objek bisa mencapai target yang diinginkan dengan tepat. Titik sulit ketiga adalah bagaimana memastikan keandalan dan stabilitas peralatan. Berhubung teknologi luncur elektromagnetik membutuhkan penggunaan daya listrik dan peralatan mekanis yang sangat besar, keamanan dan keandalan peralatan ini secara langsung mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, teknologi luncur elektromagnetik perlu menyelesaikan masalah meningkatkan keandalan peralatan, mengurangi tingkat kegagalan, serta cara pemeliharaan dan perawatan sistem. Dari awal tahun 1980-an hingga awal abad ke-21, eksplorasi dan penelitian Angkatan Laut Amerika terhadap pemantul elektromagnetik melewati beberapa tahap. Sejak tahun 1981, Angkatan Laut Amerika telah melakukan penelitian tentang kelayakan pengembangan pemantul elektromagnetik. Namun, karena tingkat teknologi dan teknologi baterai saat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan, ditambah dengan konsumsi energi yang sangat besar, penelitian ini tidak mencapai kemajuan substansial. Meskipun begitu, Angkatan Laut Amerika tidak menyerah, tetapi terus melakukan berbagai penelitian, bahkan membangun model yang diperkecil untuk menguji desain sistem mekanik pemantul elektromagnetik. Pada awal abad ke-21, Angkatan Laut Amerika mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan pemantul elektromagnetik untuk kapal induk kelas Ford generasi baru mereka. Pada tahun 2008, Amerika menetapkan penggunaan desain tim proyek Electromagnetic Aircraft Launch System atau EMALS. Selama beberapa tahun setelahnya, Angkatan Laut Amerika melakukan serangkaian uji coba pemantulan elektromagnetik, termasuk peluncuran pesawat tempur serang FA-18E, Super Hornet, pesawat latih kapal T-45C, pesawat pengangkut kapal C-2A, pesawat peringatan dini kapal E-2D, dan totalnya lebih dari 100 kali. Namun, tahap saat ini juga tidak berjalan mulus.
Ketika meluncurkan pesawat tempur F-35C, pilot merasa pusing menahan beban percepatan berulang kali selama seluruh proses lepas landas, yang membuat proses lepas landas sangat tidak nyaman bagi pilot dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh pemantul uap. Akibatnya, perkembangan lebih lanjut dari pemantul elektromagnetik dihadapkan pada serangkaian tantangan. Meskipun demikian, Angkatan Laut Amerika juga belum menyerah. Pada akhir tahun 2011, Divisi Sistem Elektromagnetik Perusahaan Atom Umum Amerika Serikat menyerahkan motor penyimpanan energi ke-12 dan terakhir yang digunakan untuk pemantul elektromagnetik kapal induk. Pada awal tahun 2013, pemantul elektromagnetik kapal induk Angkatan Laut Amerika menyelesaikan uji coba berbagi motor penyimpanan energi lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Selanjutnya, Angkatan Laut Amerika memulai uji coba pemantulan elektromagnetik fase kedua, dan pada hari yang sama berhasil meluncurkan pesawat elektronik perang EA-18G Growler. Menurut Kepala Proyek Komprehensif Pemantul Elektromagnetik Angkatan Laut Amerika, pada paruh kedua tahun ini akan dilakukan 300 kali percobaan fase kedua, dan peluncuran ini akan mensimulasikan kondisi kerja kapal induk yang berbeda, termasuk peluncuran elektromagnetik dan gangguan sistem, untuk memvalidasi kecepatan akhir lepas landas pesawat dan memeriksa kehandalan pemantul kritis. Jika semua pengujian ini dapat diselesaikan dengan lancar, ini berarti sistem pemantul elektromagnetik sudah matang dan siap untuk aplikasi pertempuran di masa depan. Apakah hasilnya akan sesuai dengan harapan? Saat ini belum dapat dipastikan. Dari eksplorasi awal pada tahun 1980-an hingga adopsi saat ini, pemantul elektromagnetik Angkatan Laut Amerika telah menjalani perjalanan setengah abad. Meskipun penuh dengan rintangan dan kegagalan, justru kegagalan dan kesulitan inilah yang menjadi dasar kokoh bagi keberhasilan selanjutnya. Dari pengembangan pemantul elektromagnetik Amerika, dapat dilihat bahwa Tiongkok berhasil melakukan lompatan dalam waktu singkat dengan berdiri di pundak raksasa. Tampaknya, teknologi pemantul elektromagnetik Tiongkok akan menunjukkan keunggulan dalam aplikasi pertempuran nyata, membawa revolusi baru dalam pertempuran udara Angkatan Laut global. Selain kapal induk, Tiongkok juga memiliki kinerja yang telah menyalip kapal perang Amerika. Dalam domain kapal destroyer, Tiongkok sudah berhasil mengembangkan kapal perusak tipe 055 dengan bobot di atas 10.000 ton dan telah dilengkapi dengan 8 unit. Sedangkan serangkaian kapal perusak tipe 055 juga sedang dibangun. Kapal perusak tipe 055 dapat membawa 112 sel peluncuran vertikal, sedangkan kapal perusak kelas Arleigh yang dianggap superior oleh Amerika hanya memiliki 96 sel peluncuran. Jika kedua belah pihak bertemu di laut, menghadapi serangan jenuh dari kapal perusak tipe 055, kapal perang Amerika sudah pasti kewalahan. Konfigurasi kekuatan tembak yang kuat pada kapal perusak tipe 055 sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur Angkatan Laut Rakyat Tiongkok. Serangan jenuh adalah strategi penting dalam pertempuran laut, yang jelas membuat armada lawan sulit bertahan. Selain itu, kapal perusak tipe 055 juga dilengkapi dengan sistem radar dan perang elektronik canggih, memberikan kemampuan persepsi dan resistansi gangguan yang luar biasa dalam pertempuran laut. Fitur-fitur ini membuat kapal perusak tipe 055 menjadi kekuatan penting Angkatan Laut Tiongkok dan akan memainkan peran kunci dalam perang laut masa depan. Dapat diprediksi bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, kombinasi kapal perusak tipe 055 dengan kapal induk Fujianhao akan menjadi kekuatan tempur utama di dunia, melampaui kelompok pertempuran kapal induk kelas Ford yang akan menghancurkan ilusi Angkatan Laut Amerika sebagai polisi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!